sudah tertanam ya bibit pohon pisang Ambon ya, sangat sehat sekali bibitannya karena saya memang memilih bibit yang betul-betul harus yang sehat gitu ya, tidak membawa penyakit seperti layu jamur fusarium indukannya, agar bibitnya juga anakannya juga sehat seperti indukannya. Jadi bibit sehat atau tidak sehatnya tergantung daripada indukannya yang kita tanam tadi atau yang kita pilih ya indukannya, jangan indukan yang sampai terpapar oleh virus jamur fusarium. Nah, di sini saya memakai organik kotoran walet langsung setelah saya melakukan pelebaran pada terasering-nya. Begitu, agar cepat tumbuh maksimal. Terima kasih, saksikan terus video sampai selesai. Saya akan melanjutkan cara menanamnya bagaimana dan memilih bibit daripada pohon pisang Ambon di sini. Terima kasih. Di sini saya lagi mau menanam pisang di kebun. Tapi lahannya miring, sahabat. Nah, ini bibitannya yang sudah saya siapkan adalah bibit pisang Ambon ya. Pisang Ambon biasanya kemarin-kemarin kan saya menanam pisang tanduk. Ya, begitu. Jadi pertama ya, sebelum kita melakukan penanaman, baik tanaman cengkeh, pisang, durian, dan alpukat, tak lain adalah yang harus kita persiapkan adalah bibitannya dulu. Bagaimana bibitan yang berkualitas dan unggulan begitu ya, sahabat. Agar apa? Agar tumbuhnya maksimal dan buahnya juga maksimal seperti itu. Jadi kalau menghasilkan buah itu ya tergantung kita memilih bibit. Nah, contohnya bibit seperti ini, bonggolnya besar, akarannya banyak. Nah, seperti ini ya. Dan bibitannya sehat. Dan indukannya juga berbuah bagus gitu ya, besar, dan indukannya juga tidak kena penyakit layu jamur fusarium. Orang sini bilang adalah penyakit ganyur ya, ganyur gitu. Kalau umumnya Indonesianya penyakit bahasa pertaniannya itu layu jamur fusarium. Akibat apa? Biasa akibat pertama kita mempersiapkan lubang tanah, terus langsung kita tanam dan tidak ada sirkulasi udara, terus tingkat keasaman pada tanahnya itu sendiri, pada lubang maksudnya tempat memodifikasi akar itu masih asam, jadi tidak ada sirkulasi udara, orang-orang langsung dimasukin begitu saja. Dan kemudian kelembapan cuaca dan lingkungan juga bisa mempengaruhi penyakit pada tanaman pisang di sini, pisang Ambon, karena rentan nih pisang Ambon ini sahabatnya. Kalau di musim hujan tuh apalagi banyak virus, banyak penyakit layu jamur fusarium. Dan untuk salah satu cara menanganinya biasanya ya ada sabun atau sunlight pakai puradan ya, diaduk sama satu ember 5 liter air aja, kemudian dituangkan di sekitar permukaan agar tidak menular ke tanaman pisang yang lainnya. Nah, jika indukannya kena penyakit layu jamur fusarium, maka sahabat jangan coba-coba sahabat diambil bibitannya terus lalu dipindahkan lalu ditanam, itu gak boleh sahabat ya, karena itu bisa menular ya. Terindukannya kena penyakit, terjangkit penyakit virus itu, maka anakannya juga pasti kena ya, karena ada faktor gen. Baik sahabat, bagaimana cara menanamnya? Saksikan terus videonya, jangan kemana-mana dulu tentang seputaran menanam tanaman pohon pisang Ambon ini. Langsung mudah-mudahan bermanfaat. Lubang tanamnya seperti ini, kita dibuat lubang ya minimal 1x24 jam untuk pisang ya, 1x24 jam 3 hari. Tujuannya apa? Yang tadi saya sebutkan, biar ada sirkulasi udara masuk ke lubang tanam pisangan sini, agar tingkat keasaman pada lubang tanah langsung terbawa oleh angin dan pangkal hidrogennya juga netral. Nah, di sini ada dua bibit pisang. Kenapa saya pilih yang besar? Jujur, ini juga bukan berarti tidak bagus, karena ini masih baby bibit anakannya. Cuma kan kita harus lebih selektif untuk melakukan penanaman agar kitanya juga berhasil dalam melakukan penanaman tanaman pohon pisang. Nah, apa aja bahan nutrisi yang akan saya supply di sini, akan saya simpan di sini, seperti pupuk organik cair yang terbuat dari kotoran walet yang sudah jauh-jauh hari sudah saya fermentasi, agar tujuannya memperbanyak mikroorganisme yang ada di dalam pupuk kotoran walet itu sendiri. Dan kandungan nutrisinya sudah saya sebutkan di beberapa video sebelumnya, yaitu nitrogen, kalsium, kalium, magnesium, sulfur, dan fosfor ya, maaf, begitu. Nah, jadi agar kebutuhannya ini dia terpenuhi maksimal dan berbuahnya cepat, tumbuhnya juga cepat, tidak stres, karena kita sudah siapkan organik cair. Nah, bagaimana untuk organik cair setiap pohonnya? Untuk organik cair biasanya cukup 2 gayung aja, ukuran setengah liter, berarti 1 liter ya per pohon, begitu sahabat. Oke, bagaimana penyusulannya untuk kedua kalinya? Kalau memang kita memupuk sistem organik, sahabat lakukanlah pemupukan di 2 minggu kemudian sampai berhenti, sampai dia usia 6 bulan. Karena udah 1 bulan, 2-3 bulan saja pohon pisang sudah mulai adaptif.
Baik, simak terus videonya. Saya akan langsung melanjutkan penanamannya dan mengaplikasikan langsung pupuk kotoran walet yang sudah saya fermentasi jauh-jauh hari. Terima kasih. Oke sahabat, untuk ukuran lubang saya sengaja ini ukuran lubang itu bebas. Yang penting tidak terlalu sempit, tidak terlalu lebar, dan tidak terlalu dalam. Tujuannya apa? Kalau ingin buahnya maksimal dan besar, sahabat jangan pelit-pelit membuat lubang tanam ya. Pertama, setelah kita melakukan penanaman, nanti jangan lupa terus melakukan perawatan seperti pemupukan, penyiangan gulma, kan seperti itu. Lakukan penggemburan. Oke, dipadatkan sedikit agar tidak mudah roboh oleh angin terpa angin. Nah, udah seperti ini, nanti akan saya pangkas tanahnya sekitar 30 cm saja. Tujuannya agar mempermudah nanti pupuk masuk dan penyiraman, seperti ada curah air hujan masuk. Tingkat penyerapan air di sini jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Begitu sahabat ya. Nah, akan saya aplikasikan pupuk organiknya seperti ini. Deposit nutrisi untuk tanaman pisang di sini. Baik sahabat, setelah begini, sebelum saya undur video di sini ya, sebelum saya melakukan namanya pemangkasan tanah untuk memperlebar terasering ya ke tanaman pohon pisang di sini agar nanti mudah tubuhnya dan akar-akar lunaknya juga mudah menyebar. Sebelumnya saya terima kasih banyak bagi yang sudah like, comment, share, dan subscribe serta dukungannya. Dan bagi yang bergabung juga banyak ucapan terima kasih, dan insya Allah akan saya berkunjung ke video para sahabat sekalian dimanapun berada. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, menginspirasi. Dan nanti akan saya update setelah ini nanti adaptif, dan cara saya nanti melakukan pemupukannya dengan pupuk maupun dengan pupuk NPK. Yang penting kita tepat waktu, tepat hara, dan tepat dosis. Dan nanti akan saya update buah-buah pisang yang lainnya, terutama untuk pohon pisang Ambon yang lainnya. Terima kasih, hanya itu saja ya, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan sahabat. Dan kritik saran yang membangunnya silahkan tulis di kolom komentar, dan jika ada yang bertanya silahkan juga tulis di kolom komentar, dan insya Allah akan saya balas semampunya saya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu deh.